Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat KPPS dimanapun kalian berada? Semoga diberikan kesehatan dan tetap amanah menjalankan tugas negara kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan 1 persiapan pemungutan suara di TPS. Jadi, apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum proses pemungutan suara? Agar tidak gagal paham, ayo kita simak video berikut ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, serta dukung terus channel Arya S Tutorial. Prapersiapan pemungutan suara 1 hari sebelum hari H. Baik, rekan-rekan KPPS, 1 hari sebelum hari H, Ketua TPS memastikan perlengkapan pemungutan suara yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. KPPS memastikan menyimpan perlengkapan pemungutan suara di tempat yang aman dan bebas banjir agar tujuannya perlengkapan pemungutan suara dapat dipakai dengan baik di hari pencoblosan ataupun di hari pemungutan suara. Baik, selanjutnya Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan membagi tugas anggota KPPS baik dari KPPS 2 hingga KPPS 7 yang diberikan tugas sesuai tupoksinya masing-masing. Baik rekan-rekan KPPS, di slide ini menjelaskan tentang persiapan pemungutan suara. Yang pertama yaitu KPPS menyiapkan TPS. Jadi, KPPS harus menyiapkan TPS minimal 1 hari sebelum hari pemungutan suara, baik berupa tata letaknya dan pengeras suara serta lainnya yang mendukung terlaksananya pemungutan serta penghitungan suara. Di poin kedua, yaitu berisikan pengumuman dengan menempelkan DPT, daftar pemilih pindahan atau DPTB, dan daftar pasangan calon di TPS. Pengumuman ini biasanya ditempelkan di luar TPS agar memudahkan para pemilih untuk melihat daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, serta daftar pasangan calon yang nantinya akan mereka pilih sebagai pemimpin mereka di masa yang akan datang. Baik rekan-rekan KPPS, di poin ketiga, jadi sebelum terlaksananya pemungutan suara, KPPS menyerahkan salinan DPT dan daftar pemilih pindahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Baik rekan-rekan KPPS, selain kegiatan persiapan, KPPS juga melakukan yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, agar nantinya pada saat pemungutan suara, semua persiapan telah dilaksanakan dengan baik hingga pemungutan suara serta penghitungan suara dapat berjalan dengan lancar. Nah, Sobat KPPS, KPPS berhak menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau paling lambat di tanggal 24 November tahun 2024. Selanjutnya, format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih menggunakan formulir model C pemberitahuan KWK. Dan KPPS dapat menyampaikan foto atau dokumen digital formulir model C pemberitahuan KWK dalam format pesan elektronik kepada pemilih melalui messenger atau media internet lainnya yang bersifat privat atau personal, dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Baik rekan-rekan KPPS, di sini yang menjelaskan tentang contoh formulir C pemberitahuan KWK dan pengaturan jam kehadiran pemilih. Pada lembar yang di bagian atas terdapat kolom yang berisikan nomor DPT yang nantinya akan kita isikan sesuai nomor urut pemilih dalam lembaran-lembaran DPT. Selanjutnya, bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mengundang saudara atau saudari
yang nantinya diisikan nama pemilih yang sudah terdaftar di DPT. Selanjutnya di situ ada keterangan L atau P, yaitu jenis kelamin pemilih, serta nomor NIK atau nomor KTP pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari atau tanggal, yaitu nanti diisikan hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Waktu pemungutan suara di pukul 7 pagi sampai dengan jam 1 siang waktu setempat. Nah, selanjutnya di situ ada saran waktu kehadiran pemilih, centang salah satu pilihan waktu oleh KPPS. Artinya agar tidak terjadi penumpukan saat pengantrian di TPS, maka dilakukan dengan sortir waktu, ya, yaitu mulai dari pukul 7 sampai dengan 8, 8 sampai 9, 9 sampai dengan 10 dan seterusnya. Jadi KPPS berhak mencontreng salah satu waktu agar nantinya para pemilih bisa hadir di waktu yang telah ditentukan oleh KPPS. Oke, di bawahnya berisikan tentang nomor tempat pemungutan suara atau TPS yang nantinya diisikan oleh KPPS agar nantinya para pemilih dapat memilih di TPS yang telah ditentukan. Contohnya yaitu misalnya TPS 001, maka nanti pemilih akan tertuju pada TPS 001 dan di situ juga alamat TPS harus ditulis dengan jelas agar nantinya para pemilih dapat menuju alamat yang telah ditentukan untuk menentukan suaranya di TPS 001 misalnya. Nah, rekan KPPS, di situ tertulis catatan untuk pemilih. Jadi KPPS berhak menyampaikan catatan yang ada di surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih ya. Yang pertama, wajib membawa KTP elektronik atau dokumen kependudukan lainnya berupa biodata penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Yang kedua, penyandang disabilitas diberikan kemudahan dalam memberikan hak pilihnya. Dan yang ketiga, apabila pemilih hadir tidak sesuai dengan saran waktu kehadiran pemilih, pemilih tetap dilayani sepanjang hadir pada saat waktu pemungutan suara. Yang artinya apabila nanti KPPS memberikan jadwal jam 7 sampai dengan jam 8, ternyata di jam tersebut pemilih tidak bisa hadir karena ada keperluan yang lain, maka bisa dilayani sampai dengan pukul 1 siang. Baik rekan-rekan KPPS, jangan lupa setelah pemilih mentandatangani surat pemberitahuan pemungutan suara, maka KPPS berhak untuk mengambil potongan atau kopelan yang ada di bagian bawah sebagai bukti bahwasanya KPPS telah menyampaikan surat pemberitahuan dan itu akan disampaikan kepada Ketua KPPS ataupun PPS. Dalam penyiapan TPS, KPPS harus memperhatikan yang pertama, TPS harus dibuat di tempat yang mudah dijangkau. Yang kedua, TPS dapat dibuat di ruang terbuka ataupun ruang tertutup. Yang ketiga, TPS tidak dibuat dalam ruangan tempat ibadah. Yang keempat, TPS dibuat dengan ukuran paling panjang kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Dan yang terakhir, KPPS juga harus memperhatikan harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Dan KPPS tentunya harus memperhatikan selain pembuatan TPS yaitu seperti perlengkapan lainnya seperti pengeras suara dan juga meja, kursi. Semua persiapan pemungutan dan penghitungan suara harus terlaksana selesai di paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Baik rekan-rekan KPPS, pelayanan terhadap pemilih prioritas dan pemilih disabilitas harus menjadi perhatian para KPPS. Yang pertama, pengaturan posisi duduk pemilih prioritas ditempatkan pada baris depan kursi pemilih.
Jadi diberikan priority setting kepada pemilih disabilitas. Pemberian akses yang memadai bagi pemilih yang menggunakan kursi roda menuju bilik suara. Pengaturan tinggi meja kotak suara sehingga pemilih yang menggunakan kursi roda mendapatkan kemudahan dalam memasukkan surat suara ke kotak suara. Dan juga dalam rangka memberikan akses lebih kepada saksi dan pengawas TPS untuk menyaksikan dan mengawasi pemilih dan proses pemilihan di TPS, maka posisi duduk saksi dan pengawas TPS harus berada di belakang KPPS 1. Berikut pengaturan denah TPS yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik rekan-rekan KPPS, di sini kita lihat ada contoh denah TPS yang mungkin nanti bisa menjadi referensi bagi kalian para KPPS dalam menyusun TPS-nya masing-masing. Baik rekan-rekan KPPS, dalam pengaturan denah TPS kali ini yang jadi perhatian adalah tempat duduk pemilih prioritas harus berada di depan tempat duduk pemilih yang biasa. Artinya tempat duduk pemilih prioritas terletak di bagian depan dan diprioritaskan terlebih dahulu dalam menentukan hak suaranya. Dan juga untuk tempat duduk pengawas TPS dan saksi pengawas TPS berada di belakang KPPS 1 agar memudahkan dalam menyaksikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh KPPS. Nah, saat penerimaan logistik pemilih, KPPS harus memperhatikan isi-isi dalam kotak suara. Jadi harus kita lihat satu persatu untuk isi yang ada di dalam kotak suara. Yang pertama, surat suara pemilih gubernur dan wakil gubernur, kantong plastik kecil. Yang ketiga, kantong plastik besar. Yang keempat, kantong plastik selongsong. Yang kelima, kantong plastik ziplock. Yang keenam, tinta. Yang ketujuh, segel. 8, alat untuk memberi tanda pilihan. Yang kesembilan, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan. Yang ke-10, sampul kertas. Yang ke-11, karet pengikat surat suara. Yang ke-12, formulir C hasil KWK Gubernur. Formulir C hasil salinan KWK Gubernur. Yang ke-14, formulir lainnya yang digunakan di TPS. Yang ke-15, alat bantu tunanetra pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang ke-16, segel plastik atau tabel tis sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok. Nah, ini yang kotak suara gubernur. Begitu juga berlaku untuk kotak suara bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, tadi yang ada di dalam kotak suara. Selanjutnya, apa saja sih logistik pemilih di luar kotak suara? Yang pertama, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban, dan tanda pengenal saksi. Yang kedua, lem. Yang ketiga, ballpoint berwarna biru. Yang keempat, spidol kecil berwarna biru. Yang kelima, daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Yang keenam, salinan DPT. Dan yang ketujuh, salinan daftar pemilih pindahan. Jadi KPPS harus memperhatikan penerimaan logistik pemilih ini. KPPS harus lebih jeli dan juga teliti. Jangan sampai penerimaan logistik pemilihan, baik yang berada di dalam kotak suara maupun di luar kotak suara, terdapat kekurangan. Jadi kita pastikan semua yang terdata di dalam kotak suara dan juga luar kotak suara lengkap agar nantinya saat pemilihan tidak terhambat dalam logistik yang kurang. Oke rekan-rekan KPPS, terima kasih telah menonton video ini. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.